Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang merubah nasib, merubah takdir. Ya. Teman-teman Jumat Legi, apakah nasib dan takdir itu bisa dirubah? Ya. Jawabannya kita lihat dulu ya. Nasib dan takdir yang sudah terjadi ya, itu tidak bisa dirubah. Misalkan bulan Desember kemarin ya, tahun 2025 ya, Anda itu males ya, nasibmu itu males ya, usahamu itu males, maka takdirmu jelek. Kan sudah terjadi, sekarang Januari, itu tidak bisa dirubah. Artinya sesuatu yang sudah terjadi itu tidak bisa dirubah. Tapi sesuatu yang akan terjadi itu bisa dirubah ya, dengan usaha, dengan kerja keras kita. Jadi kalau kita ini ingin merubah nasib kita, ingin merubah takdir kita di masa yang akan datang, lakukan perbaikan mulai saat ini. Dan Tuhan itu ya, sudah ngajangi ombong ya, artinya Tuhan tidak merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau melakukan perubahan. Itu dalilnya seperti itu ya. Jadi Tuhan itu tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak melakukan perubahan. Artinya nasib dan takdir kita ini tidak akan menjadi baik kalau kita tidak berusaha untuk menjadi baik. Artinya kita harus menciptakan peluang ya. Misalkan ya, bulan Desember 2025 Anda itu terkenal boros ya. Kalau Anda ingin katakan melakukan perubahan di tahun 2026 ya, katakanlah di bulan Januari, maka Anda harus mulai berhemat ya. Jadi terjadi perbaikan. Nah, ketika terjadi perbaikan akan memunculkan yang namanya peluang. Peluang itu akan muncul. Nah, inilah yang saya maksud dengan merubah nasib, merubah takdir. Ya, jadi nasib dan takdir yang belum terjadi itu bisa dirubah. Kalau misalkan nasib dan takdirmu sudah ditentukan Tuhan, ya, artinya sudah ditentukan Tuhan, ya Tuhan tidak adil. Nyatanya Tuhan itu adil ya. Kamu dikasih kesempatan, kamu dikasih akal pikiran untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar ya. Kamu dikasih kesempatan untuk berusaha atau males. Kamu dikasih bumi seisinya untuk bisa berkarya. Kamu dikasih kitab suci ya, supaya kamu bisa memiliki aturan ya. Atau kamu dikasih nabi ya, atau ulama ya. Kamu dikasih nabi atau ulama atau tokoh agama, tokoh kepercayaan supaya bisa membimbingmu ya. Itu kan dalam rangka itu gitu. Kamu juga disediakan surga dan neraka, tempat kamu nanti kembali ya. Kamu juga dikasih malaikat ya, menjagamu ya, pencatat amal kebaikan ya, Raqib dan Atid. Itu kan salah satu tanda-tanda ya, bahwasanya yang menentukan nasib dan takdir kita itu adalah diri kita sendiri ya. Itu ya. Kalau misalkan kamu katakanlah ya, kamu masuk neraka misalkan, ya Tuhan tidak adil. Nyatanya tidak gitu. Ya, surga dan neraka ini tergantung dari perbuatan. Ketika perbuatan ya sejalan dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, ya konsekuensinya kamu masuk neraka, masuk surga. Tapi sebaliknya, ketika perbuatanmu katakanlah jelek, ya tidak sejalan dengan perintah Tuhan, ya kamu masuk neraka. Nah, yang menentukan ini adalah akal pikiranmu.
Tuhan sudah membebaskan kamu. Ya, apa sama halnya dengan ketika kita sekolah ya. Ketika kita sekolah, kenapa kok ada teman kita itu yang bodoh? Kenapa ada teman kita itu yang setengah pintar, setengah bodoh? Kenapa ada teman kita itu yang pintar? Padahal ya sekolahnya sama, gurunya sama. Ya toh? Ya itu tadi. Ada yang malas, ada yang setengah malas, ada yang rajin. Dan pada dasarnya semua itu kembali kepada diri kita. Jadi sejalan dengan hukum fisika ya. Kalau Anda dulu itu masuk IPA ya, fisika itu kan ada ya. Ada rumus ya. Ada aksi, ada reaksi. Ketika kamu memberikan aksi positif, maka akan kembali berupa aksi positif. Ketika kamu memberikan aksi yang negatif, akan kembali berupa aksi yang negatif, berupa reaksi yang negatif. Nah, inilah yang saya maksud dengan merubah nasib, merubah takdir. Jadi kalau kita ingin merubah nasib kita, takdir kita yang akan datang, lakukan perubahan hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Lakukan secara konsisten. Lakukan secara terus-menerus. Ya. Anda pernah mendengar, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya itu tadi. Jadi tidak ada ceritanya. Nasibmu akan berubah ketika kamu tidak berusaha. Perubahan itu terjadi ketika terjadi pergerakan. Ya. Kamu bisa sukses, bisa jaya. Karena apa? Kamu menciptakan peluang. Peluang untuk sukses, peluang untuk jaya. Contoh misalkan, kamu tahun 2025 bulan Desember kamu boros, 1 bulan Desember kemarin borosnya minta ampun. Nah, terus kamu mulai Januari ini mulai berhemat. Proses yang kamu lakukan tadi, berhemat tadi, itu akan menciptakan peluang pengendalian diri, sehingga karakter negatif yang boros ini hilang di bulan Januari. Dampaknya apa? Dompetmu semakin tebal, tabunganmu semakin tebal, karena pengeluaran kamu kendalikan. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi merubah nasib, merubah takdir. Jangan berpikir seperti ini. Ketika hidupmu hancur, ketika hidupmu berantakan, ini adalah sudah takdir, kehendak Tuhan. Nah, Tuhan tidak melok-melok ya, sing nglakoni elek dirimu kok kamu menyalahkan Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan, ini adalah takdir Tuhan. Kalau kamu berpikir seperti itu, melakukan tindakan seperti itu, maka takdirmu ya bukan tambah baik, tapi akan tambah hancur sehancur-hancurnya. Kenapa? Kamu tidak memiliki kesadaran diri atas takdir jelek yang menimpa dirimu adalah hasil dari kelakuanmu sendiri. Nah, ketika kamu sadar nasibmu jelek, takdirmu jelek di bulan Desember adalah hasil kelakuanmu sendiri, maka mau tidak mau, kalau kamu ingin bangkit, ingin sukses, kamu melakukan perbaikan. Jadi caranya seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.